wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, SPMSC, dosen program studi Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah pemulihan tanaman, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah pemulihan tanaman yaitu sebagai berikut. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang arti dan ruang lingkup ilmu pemulihan tanaman, teknik-teknik perbaikan tanaman, seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, dan membiak secara vegetatif, serta pemanfaatan teknik mutasi, poliploidi, dan bioteknologi dalam pemulihan tanaman, serta pengetahuan prosedur pelepasan dan perlindungan varietas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pemulihan tanaman yaitu melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar genetika tanaman, sumber keragaman genetik, teknik seleksi, persilangan, hingga penerapan induksi mutasi dan poliploidi serta prosedur pelepasan dan perlindungan varietas, serta produksi benih. Pembelajaran akan difokuskan pada aspek teoritis dan praktis yang relevan dengan kebutuhan pertanian, hortikultura, dan agribisnis secara umum. Metode pembelajaran mencangkup ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, kelompok, dan presentasi, serta didukung oleh platform pembelajaran digital EdLink yang menjadi bagian dari sistem pembelajaran akademik di universitas. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar genetika dan teknik perbaikan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan tahan terhadap cekaman baik abiotik maupun biotik, serta sesuai dengan kebutuhan pasar. Mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep, prinsip, metode, serta aplikasi nyata dalam kegiatan pemulihan tanaman baik secara konvensional maupun modern. Adapun materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini mencangkup 12 bahasan, yaitu yang pertama, pengertian, sejarah, tujuan, dan peran pemulihan tanaman. Yang kedua, metode reproduksi tanaman. Yang ketiga, peranan dan pengelolaan keragaman genetik. Yang keempat, pembentukan populasi dengan hibridisasi. Yang kelima, prinsip dasar seleksi dalam pemulihan tanaman. Yang keenam, metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Yang ketujuh, pembentukan varietas galur murni. Yang kedelapan, metode pemulihan tanaman pada tanaman menyerbuk silang. Yang ke-9, metode pembentukan varietas hibrida. Yang ke-10, metode pemulihan tanaman membiak secara seksual atau vegetatif. Yang ke-11, teknik mutasi dalam pemulihan tanaman, serta yang ke-12 adalah pelepasan varietas, perlindungan, dan produksi benih. Untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa, sistem penilaian akan dilakukan melalui kombinasi tugas individu ataupun kelompok, ujian tengah semester UTS, ujian akhir semester UAS, keaktifan dalam diskusi, dan kehadiran. Bobot masing-masing komponen mengacu pada standar universitas, yaitu komponen tugas sebesar 10%, komponen kehadiran sebesar 10%, keaktifan sebesar 10%, UTS 25%, dan UAS 40%, di mana nilai akhir adalah hasil penjumlahan dari total komponen penilaian. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya. Silakan menyimak dan terima kasih telah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan tanaman. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan metode reproduksi tanaman. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan perkembangbiakan tanaman, polinasi, dan fertilisasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan macam, metode, dan klasifikasi reproduksi tanaman, serta mampu menjelaskan struktur alat reproduksi tanaman. Dan lebih penting lagi, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya polinasi dan fertilisasi dalam pemulihan tanaman. Pengetahuan tentang perkembangbiakan tanaman mempunyai arti penting dan akan sangat membantu para pemulihan tanaman dalam menentukan alternatif, teknik-teknik, dan analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pemulihan tanaman. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yakni aseksual dan seksual. Aseksual yaitu perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif tanaman. Sementara perkembangbiakan seksual dalam pemulihan tanaman yaitu perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan biji. Baik, sebelum membahas tentang jenis perkembangbiakan tanaman, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu, yaitu definisi genotipe dan fenotipe. Genotipe sendiri itu adalah kombinasi atau kumpulan gen pada suatu individu tanaman. Sementara perwujudan genotipe yang tampak atau yang terlihat disebut dengan fenotip, yakni penampilan genotipe tertentu pada suatu lingkungan tempat tumbuh tanaman. Dalam pemulihan tanaman, hal demikian dikenal sebagai interaksi genotipe dan lingkungan. Reproduksi. Nah, tentu materi ini sudah tidak asing ya bagi teman-teman semua ya. Pasti di SMA dulu ada yang pernah belajar reproduksi tanaman? Ada ya. Apa itu reproduksi? Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Ya, perkembangbiakan. Jadi, fungsi perkembangbiakan tanaman adalah pelestarian genotipe atau kombinasi genotipe tertentu pada keturunan.